Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Aryani, MDSC SP Pro Subspesialis PKI Kaki Konsultan. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang pembuatan gigi tiruan. Namun, sebelum menyaksikan video pembelajarannya, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang gigi tiruan. Apa sih sebenarnya gigi tiruan? Nah, gigi tiruan itu adalah suatu alat prostetik yang menggantikan kehilangan gigi, baik kehilangan satu gigi, beberapa gigi, atau keseluruhan gigi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi estetik, dan berbicara. Nah, salah satu filosofi dari perawatan prostodontik itu adalah untuk menggantikan yang hilang namun memelihara kesehatan jaringan yang tersisa. Baiklah, mari kita menyaksikan salah satu video pembelajaran, salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Sendok cetak fisiologis atau custom tray adalah sendok cetak individual yang dibuat berdasarkan model hasil cetakan awal yang dirancang khusus mengikuti anatomi rahang pasien. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pencetakan jaringan pendukung secara lebih akurat dan terkontrol. Setelah mengetahui definisi, tujuan, syarat, serta prinsip pembuatan sendok cetak fisiologis, sekarang mari kita pelajari prosedur pembuatan sendok cetak fisiologis.
Outline sendok cetak fisiologis dibuat menggunakan pensil merah dan biru. Yang pertama, gunakan pensil biru untuk menentukan batas mukosa bergerak dan tidak bergerak pada bagian edentulus. Gambarkan outline dari hamular notch ke hamular notch melewati 2 mm posterior dari votel. Selanjutnya, gunakan pensil merah untuk menentukan batas sendok cetak sekitar 2 mm dari batas mukosa yang tidak bergerak. Tujuannya adalah untuk menghindari daerah otot aktif seperti frenulum dan otot mentalis. Penentuan outline ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa sendok cetak tidak menekan jaringan secara berlebihan serta memberikan stabilitas dan retensi yang optimal saat prosedur percetakan. Setelah penentuan outline, dilakukan pemasangan wax spacer, yaitu lapisan lilin atau wax setebal 2 mm yang berfungsi sebagai ruang bagi bahan cetak. Spacer ini dibuat dari lilin modeling atau dari lembaran termoplastik yang kemudian dipotong mengikuti outline sendok cetak. Setelah pembuatan spacer, selanjutnya dilakukan pembuatan stopper, yaitu elemen penahan atau pemandu pada sendok cetak fisiologis. Stopper ini dibuat dengan cara melubangi space yang telah dibuat tadi sebesar 2 x 4 mm di area tertentu, seperti anterior dan molar. Diberikan stopper atau tisu stop yang berfungsi untuk mengontrol ketebalan bahan cetak sekaligus menjaga kestabilan tray di dalam rongga mulut pasien. Stopper juga membantu dalam mengatur tekanan selektif selama proses pencetakan. Sebelum manipulasi resin akrilik, spacer diolesi CMS. Kemudian manipulasikan resin akrilik pada bagian stopper terlebih dahulu. Setelah selesai membuat stopper, selanjutnya kita manipulasi resin akrilik untuk sendok cetak fisiologis. Untuk membuat sendok cetak, campurkan powder dan liquid resin akrilik soft cure pada pot pengaduk akrilik dengan perbandingan 1:1 atau sesuai petunjuk pabrik dan aduk menggunakan spatula hingga konsistensi campuran menjadi homogen dan tunggu hingga mencapai fase dough stage. Fase dough stage pada resin akrilik soft cure adalah saat adonan resin akrilik mencapai konsistensi yang tepat, yaitu mudah diangkat, tidak lagi lengket, dan mudah dibentuk. Tahap ini dianggap sebagai waktu yang ideal untuk membentuk resin karena bahan sudah cukup lunak untuk dibentuk tetapi belum mengeras menjadi karet.
Ambil resin dan buat membentuk bulatan bola, lalu letakkan di atas gelas lab yang datar dan sudah dilapisi plastik yang telah dioleskan vaselin atau CMS sebelumnya. Kemudian gunakan gelas lab untuk memipihkan resin mencapai ketebalan 2 mm. Kemudian tempatkan adonan yang sudah dibentuk tadi pada model anatomis yang sudah dioleskan CMS sebelumnya dan bentuk sesuai anatomis sesuai spacer. Potong sisa resin akrilik yang berlebih menggunakan scalpel dan blade atau lekron. Setelah mendapat bentuk yang sesuai, tutup resin tersebut menggunakan tisu basah. Selanjutnya, pembuatan tangkai sendok cetak. Dengan cara yang sama, manipulasi resin akrilik dan buat tangkai sendok cetak tepat dengan bentuk seperti cocor bebek. Letakkan tangkai pada bagian tengah sendok cetak. Pastikan tangkai tidak menghalangi bibir pada saat pencetakan. Tunggu akrilik setting dan seperti inilah bentuk sendok cetak yang belum dipoles. Tunggu hingga akrilik setting agar permukaan sendok cetak menjadi rata dan tidak kasar. Yang diperlukan proses penghalusan melalui finishing dan polishing. Sesudah bahan mengalami polimerisasi langsung, dengan sempurna lepaskan resin dari model kerja. Selanjutnya, lakukan pemolesan menggunakan mikromotor dengan bur khusus akrilik sampai permukaan terasa halus.
Demikianlah video pembelajaran salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.